berjumpa dengan. Kami percaya hari ini hari yang diberkati Tuhan, hari yang luar biasa, hari yang sangat indah di mana kami boleh bersekutu bersama, duduk di bawah kaki Tuhan bersama-sama dari tempat kami masing-masing dan bersatu di dalam kasih Bapa, di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya ibadah kami sore hari ini dipimpin oleh Roh Kudus dari awal, pertengahan, pada akhirnya. Dan Tuhan menjamah kami semua, setiap pribadi mengalami lawatan-Mu, mengalami jamahan kuasa-Mu yang terus membawa kami untuk lebih melekat padamu dan lebih kuat lagi Tuhan berjalan dalam kebenaran, dalam kekudusan dan kesucian Bapa di setiap hari-hari yang masih Tuhan percayakan untuk kami jalani. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya malaikat Tuhan berkemah berpasukan di sekeliling kediaman kami masing-masing. Dan kami boleh memuji menyembah-Mu di dalam ketenangan, di dalam sukacita, dalam damai sejahtera surgawi yang melimpah-limpah dalam hidup kami semuanya. Tuhan, kami percaya Engkau juga sudah mempersiapkan hamba-hamba-Mu yang akan Kau pakai mereka Tuhan sore hari ini Bapa. Engkau sudah mengurapi mereka, Engkau memberkati persiapan-persiapan yang dilakukan, yang dikerjakan. Dan biarlah semua boleh Tuhan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Bapa yang baik, Engkau memakai hamba-Mu yang memimpin pujian, membawa kami masuk hadirat Tuhan, membawa kami mengalami perjumpaan dengan-Mu. Tuhan memberkati setiap puji-pujian penyembahan kami. Biarlah Tuhan kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, kami percaya Tuhan sudah persiapkan dan Engkau Tuhan akan berkarya lebih lagi. Kau akan menambah-nambahkan hal-hal yang perlu untuk kami ketahui, untuk kami boleh Tuhan menerimanya. Nambah-nambahkan pengertian pengenalan kami akan Engkau dan akan jalan-jalan. Terima kasih Bapa, dan pengurapan yang sama juga Engkau curahkan atas kami semuanya, anak-anak Tuhan yang bersatu hati sore hari ini untuk masuk hadirat-Mu. Kami percaya kami semua melayani-Mu Tuhan lewat pujian penyembahan kami, lewat hati kami yang mau dipersembahkan bagi-Mu, dan lewat telinga yang kami mau sediakan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami semua mau melayani Tuhan, kami semua mau mengalami Tuhan. Terima kasih, waktu ini waktu-Mu Bapa. Berkaryalah Roh Kudus, beracaralah, biarlah roh kami bernyala-nyala dan kami mau mengasihi Engkau lebih lagi. Terpuji nama-Mu, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah dalam hidup kami seperti di surga. Kami percaya Tuhan, semua internet ini, jaringan ini, HP, laptop, semua alat-alat komunikasi ini ada di dalam genggaman kuasa-Mu. Engkau Tuhan memberkati semuanya, sehingga semuanya boleh menjadi alat kami bersatu hati bersama-sama memuji menyembah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Inilah doa kami serahkan ibadah ini dalam tangan kasih-Mu. Dan tidak lupa Tuhan, sekiranya dari pagi hingga saat ini kami ada ketidaktepatan baik dalam tutur kata, baik dalam pikiran, perasaan, perbuatan kelakuan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang setia kerendahan hati, ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami. Biarlah Tuhan kami semua boleh menerima pengampunan dengan iman kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau masuk hadirat-Mu dengan sukacita, dengan kerinduan, dengan kehausan, kelaparan kami akan pribadi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin, amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan pada sore menjelang malam hari ini. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan bagi kita semua, sehingga pada sore menjelang malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi saya dan saudara untuk memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan pada sore hari ini. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan sore hari ini, sehingga apa yang kita lakukan sore hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami, kemuliaan-Mu memenuhi Tuhan Yesus setiap kami, kuasa-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan.
Haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu sore hari ini Tuhan, membawa seluruh hidup kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapanmu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah ibadah yang sejati di hadapanmu. Haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami. Haleluya, terpujilah Engkau ya Tuhan. Termulialah Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami kembalikan kepadamu sore hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat pujian ini saudara. Ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Katakan ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada ya Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena amin. anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak Amin. untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari katakan besar anugerah-Mu. Besar Haleluya Tuhan. anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu. semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu melimpah ke setiap kami Tuhan. Haleluya. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya.
semakin bertambah besar Mari katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu. berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari, oh semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu sore hari ini lewat pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah roh-Mu yang kudus Tuhan, yang terus ada di dalam setiap kehidupan kami. Roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak dipuji Tuhan, sebab Engkau yang layak disembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan selamanya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, bawa kami lebih lagi Tuhan. Bawa kami lebih lagi menikmati Engkau Tuhan. Bawa kami lebih lagi bersekutu dengan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggallah di dalam
dalam setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikaralabarya shakaralabaralabatakayaralabaralabaralabarala. Ikaralabarya shakaralabaralabaralabarala. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya. Engkau telah memanggil setiap kami Tuhan, Engkau telah memilih setiap kami dan menetapkan setiap kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami persembahkan hidup kami sore malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami taruh di atas mezbah-Mu. Engkau yang membakar setiap kami, memurnikan setiap kami Tuhan, dan melayakkan setiap kami. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, ini hidup kami. Kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Haleluya, biarlah Engkau yang terus melayakkan setiap kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami mau menghampiri Engkau Tuhan sore hari ini dengan kekudusan yang daripadamu. Haleluya. Engkau kuduskan Tuhan, kuduskan setiap kami di mana saja kami berada malam hari ini Tuhan. Di tempat kami masing-masing biarlah Engkau yang hadir. Engkau yang hadir, Roh Kudus. Roh Kudus berjamah melawat setiap kami, mengubahkan setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaiblah Engkau Tuhan, ajaiblah Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yaralabaya shikaralabaya lalamo. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Ikaralabata kayaralaboralabaya shaba. Ikaralabaralabaralabaya shakaralabata kayaralabaralabaralabaralaba. Haleluya, haleluya. Kami terus menikmati Engkau ya Tuhan sore malam hari ini. Haleluya Tuhan. Kami butuh Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau layak Tuhan menerima segala pujian. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus,
Yesus, Raja di atas segala raja. Mari katakan sebab Kau layak Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak terima Pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan sebab Kau layak Tuhan. Haleluya. Terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Amin. Raja di atas segala raja. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab Kau layak Tuhan menerima pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Shikaralabata kayaralabaralabaralabaralabaralaba. Oralabata kayaralabaralabaralabaya shikaralabaralabaralabara. Penuhi setiap kami Tuhan sore malam hari ini. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu. Ikaralabata kayaralabaya shikata kayaralabaralabaralabaralabaralabaralabara. Orabakaya shakata kayaralab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 arala. Kuasa-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikaralabaralabaya shakaralabarala. Engkau yang memperlengkapi setiap kami ya Tuhan, umat-umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikaralabarabaya shakaralabaralabaralabaralabarala. Bangkitkan setiap gereja-Mu ya Tuhan. Bangkitkan setiap umat-Mu Tuhan. Ikaralabaralabaralabaya shakaralab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 arala. Haleluya. Pujian penyembahan Tuhan mengalir Tuhan atas setiap gereja-Mu, atas setiap umat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan, hanya Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ikaralabarabaya shanaralabata kayaralabaralabara. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh manis. Haleluya. Engkau sungguh indah ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami boleh menikmati Engkau sore malam hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh masuk di dalam dekapan-Mu Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya, haleluya. Shekaralabora batakaralabayas. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari katakan sebab Kau layak terima pujian. Amin Tuhan. Haleluya. Terima pujian sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala
katakan raja di atas segala raja. Raja di atas Segala raja, raja di atas segala raja. Haleluya, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, keagungan hanya bagimu. Terpujilah Engkau ya Elohim. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kemuliaan-Mu yang telah Engkau nyatakan Tuhan atas setiap kami sore hari ini. Dan kami mau lebih lagi Tuhan bersorak-sorai. Kami mau lebih lagi bergloria Tuhan untuk Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang mau memuji Tuhan lebih lagi, mari lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, mari kita memuji Tuhan lebih lagi saudara. Haleluya. Dialah Tuhan yang terus ada di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Katakan seluruh bumi, tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Amin. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari bertepuk tangan. Amin. Haleluya. Engkau yang ada di dalam kami Tuhan. Haleluya. Oh, mari katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi, tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi. Yesus, Yesus, Tuhanku. Mari tepuk tangan. Amin. Raja segala raja. Haleluya. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi. Yesus, Yesus, Tuhanku pemenang. Amin. Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari sekali lagi dari awal pujian ini saudara. Haleluya. Kau hebat Tuhan. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Amin. Seluruh bumi, tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Yesus, Tuhanku pemenang. oh, Raja segala raja.
iblis dikalahkan, surga bumi. Yesus, Yesus, Tuhanku pemenang. Yes, amin. Raja segala Haleluya. raja, Perbuatanmu ajaib dan perkasa, Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Amin. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari tepuk tangan saudara. Haleluya. Tuhan adalah penolong saya dan saudara. Amin. Haleluya. Oh, mari katakan pujian ini. Ku tahu Dia penolongku. Ku tahu Dia penolongku. Amin. darah Hapus dosaku, ku yakin. Ku yakin Dia angkat deritaku, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin. Amin. Ku yakin. Haleluya. Ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Yeay, amin. Mari tepuk tangan. Haleluya bagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. ku yakin. Oh, ku yakin Yesus Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin. Amin. Ku yakin. Haleluya. Ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebus. Mari tepuk tangan. Amin. Dia hidup, Hiduplah. Dia penebusku. Dia hidup. Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hidup. Kau membebaskanku Tuhan. Haleluya. Kau bebaskanku. Amin. Bukan bangkit, bukan menari menyambut kerajaanmu datang. Dia penebus. Dia penebusku. Yes, amin. Dia hiduplah. Kau penebus setiap kami Tuhan. Penebusku. Haleluya. Dia Dia hidup. penebusku. Haleluya. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hidup. Sekali lagi katakan Dia penebusku. Yes, amin. Tuhan telah menebus setiap kita. Haleluya. Oh, Dia penebusku. Dia hidup. Sekali lagi Dia penebusku. Dia penebusku. Oh, Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Yeay, haleluya. Puji Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Mari angkat tangan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sukacita Tuhan terus ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Karena anugerah Tuhan besar bagi saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan isi hatinya Tuhan, yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua sore malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan.
Mari kita angkat pujian ini. Dalam segala perkara, dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, haleluya, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah, Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. kepada kehendak hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ya Tuhan, haleluya. Mari katakan dari awal. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana, haleluya, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Oh, apapun yang kau perbuat, ya Tuhan, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Amin. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, katakan. tak akan menyerah pada apapun Amin. Benar Tuhan. sebelum ku coba Semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari katakan dari awal pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Oh, apapun yang kau perbuat, amin, tak ada maksud jahat. Haleluya. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Katakan, ku tak akan menyerah Tuhan, akan menyerah pada apapun
Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Haleluya. Karena Engkau bersama-sama dengan kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Semua yang ku bisa, Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi katakan, ku tak akan menyerah. ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Terima kasih Tuhan, rencana-Mu indah. Haleluya. Haleluya. Kami takkan menyerah Tuhan, sebab Engkau beserta kami. Haleluya. Engkaulah penolong setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nanti saya serahkan kepada hambanya Pak John untuk Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, inilah pujian hati kami, naikkan kepada Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, kami boleh berdiri hingga detik ini. Semua karena anugerah-Mu semata. Biarlah sukacita ilahi menjadi kekuatan kami mengiring jalan Tuhan. Terlebih kami kawanan kecil yang telah dipanggil bersekutu bersama, menikmati hadir-Mu dalam ibadah ini. Dan kalau sebentar Tuhan kami mau berbagi firman Tuhan, biarlah kami yang mencintainya, yang mengasihinya, hidup di dalamnya. Engkau menerangi pikiran kami, Engkau bukakan Tuhan, sehingga kami diteguhkan jiwanya, kami dikuatkan hatinya. Ketika kami berjalan, kami boleh menanggung segala perkara di dalam Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Ini kerinduan kami ya Bapa, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami sekaliannya. Bahkan berkati Tuhan internet, berkati wadah ini, yang online, offline Tuhan, yang campur tangan. Kami percaya ketika Engkau berkata sepatah kata pun, Ia akan memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberkati kami. Doa dan harapan kami Tuhan, Engkau menuntun ibadah ini. Bahkan kata-kata demi kata Engkau menerangi, sehingga beri kami roh pengertian, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Suara saya clear ya di sana ya? Tes. Oke nggak ya? Siap. Bagus, Pak. Thank you, Bagus. Pak Berry. Dan hari ini saya lihat ada sesuatu yang baru. Itu kita punya dashboard yang di ini ada perubahan ya. Jadi kita bisa baca teks dengan leluasa, menyembah, sehingga teman-teman dan kita semua bisa menikmati lebih fokus ya. Pujian kata demi kata. Tadi saya merasakan betapa Tuhanlah kekuatan kita. Kalau bukan karena anugerahnya memang
Jangankan untuk datang menyembah atau datang berdoa, kita kadang tidak kuat. Tapi justru itulah di sini wadahnya kita semua saudara yang sepenanggungan dan juga seiman di dalam mempertahankan iman kita sampai detik ini, boleh kita saling menguatkan. Bahkan dikatakan, hendaklah engkau saling menegur supaya jangan ada yang tawar hati. Jangan ada yang tegar karena tipu daya dosa. Jadi Pak Ferry sudah sampaikan di awal dulu, ternyata ada tipu daya dosa yang membuat orang-orang itu bisa kompromi. Termasuk kita lihat yang terjadi saat sekarang ya. Sehingga pemurnian itu, pemilahan-pemilahan itu memisahkan orang-orang yang kita kasihi, teman, handai tolan, kerabat-kerabat, karena pertahankan iman. Ya, jadi sebelum nanti saya mau baca firman, ada sedikit background yang mau saya sampaikan. Memang di sore tadi Pak Ferry sampaikan, ini Pak John siap? Saya bilang siap. Karena memang anak Tuhan itu siap atau tidak siap, harus siap. Amin. Tetapi dengan hati tentunya, kita memberikan dengan sukarela, dengan kasih. Dan saya juga belakangan ini Bapak Ibu sering menonton debator ya, debat. Ada anak Medan itu juga sudah ketangkap, anak Batak lah ya. Dan ada juga beberapa yang memang mereka mewartakan kebenaran. Mereka menyampaikan jalan yang lurus. Kendati pun mereka kadang diejek, dihina, teraniaya, memang itulah. Belum tentu kebenaran itu diterima semua pihak. Karena saya terlalu percaya, saatnya ini undangan itu masuk ke jalan-jalan. Ya, kemarin undangan sudah dikasih kepada yang layak, yang terhormat, hamba Tuhan. Tetapi mereka sibuk. Mereka itu banyak acara. Sampai Tuhan bilang pergi ke orang timpang, orang miskin. Itu miskin-miskin rohani, orang yang tidak terlalu hebat. Kita juga bodoh menurut dunia. Tetapi kita memperoleh undangan itu. Hanya saja kita harus meresponi dengan hati dan persiapan yang matang. Jangan sampai nggak pakai baju pesta ya. Dan hari ini saya melihat ketika di media itu banyak orang mempercakapkan kebenaran. Itu saya mengira ini undangan sampai ke agama-agama ya. Jadi di sana banyak juga orang yang menemukan pencerahan gitu ya. Dan apa yang kita bahas minggu kemarin dari hamba Tuhan itu bicara mengenai gembala ya, dan juga domba, termasuk saksi-saksi iman. Dan hari ini saya terbeban untuk menyampaikan bagaimana kita mempersiapkan sebagai hati seorang mempelai. Karena persiapan ini membutuhkan daya, dana, dan doa, effort yang ekstra. Kenapa saya sampaikan itu? Kita harus menyadari ketika di 2023, bahkan agenda yang kita lihat di mass media sekarang ya, begitu mulai sudah terungkap satu demi satu. Masalah teknologi, ekonomi, bahkan kalau di November ini mereka akan meeting di Bali, dan banyak hal, itu membuktikan bahwa sangat sedikit waktunya lagi. Kenapa? Sebab bahkan sangat sedikit, dikatakan di Ibrani ya, dia yang akan datang tanpa menangguhkan lagi kedatangannya. Ya kita sama semua udah tahu bahwa waktunya kalau tidak dipersingkat, hampir-hampir tidak ada yang selamat. Itu selalu kita sampaikan. Karena memang di zaman tribulasi itu sungguh sangat mengerikan. Kalau yang menahan itu sudah disingkirkan, di sanalah dia di masa yang sangat maksimal full untuk menyatakan dirinya. Dan kita tahu pembahasan dari minggu-minggu lalu bahwa persiapan untuk bait suci sudah, bahkan persiapan untuk pribadi antikris kita sudah tahu yang dari utara, bahkan hal-hal yang sudah mulai terungkap satu demi satu. Makanya tanpa menangguhkan kedatangannya Bapak Ibu. Dan ini yang sangat menyentak hati saya. Tetapi orang-orang benar, Bapak Ibu, Saudara kita semua, ya, orang-orangku yang benar itu hidup oleh iman. Saya selalu bilang sama anak istri kita, belajar sekarang in faith, jangan di out of faith. Kalau orang dalam in faith itu, dia setiap saat, setiap hari dalam iman. Karena segala sesuatu tidak berdasarkan iman itu dosa, saudara. Jadi kalau kita in relation, kita akan menggunakan waktu. Semua emosional kita, bagaimana hubungan itu semakin intim. Kalau kita in love,
Kita juga berusaha apapun, kalau samudra kita renangi, gunung didaki untuk mendapatkan kekasih jiwa kita. Itu kalau orang dalam in, jangan on atau di outside. Jadi itulah orang-orang benarku akan hidup oleh iman. Tapi ingat saudara, apabila saudara dan saya mengundurkan diri, gugur di tengah pertandingan, aku kata Tuhan tidak akan berkenan kepadanya. Ini saya disentak Bapak Ibu. Kenapa ya? Hal-hal sepele. Kita tahu yang membuat orang itu jatuh ke neraka itu ada dua. Kalau secara Alkitabiah ya, karena dosa. Dia tidak menyerahkan dosa kepada Tuhan, dia tidak percaya kepada Yesus, itu jelas destininya di the eternal fire, neraka yang kekal. Tetapi ketika kita dipercayakan talenta saudara, kita dipercayakan karunia, kita dipercayakan purpose, kalau kita mengubur, menanam, kita tidak memberdayakan, Tuhan bilang, yang satu talenta itu bawa sini, buang, campakkan dia juga ke dalam api. Ngeri saudara. Siapa yang menerima talenta? Ya kita, orang percaya. Ternyata orang-orang benar itu harus di zaman sekarang hidup in faith, dalam iman. Saya selalu bilang bukan cuma iman, anak-anak, kita harus hidup oleh pengertian, oleh hikmat, oleh wahyu. Karena kalau kita belajar firman Tuhan, edukasi kita bertambah. Tidak heran, saya kadang sampai jam tengah malam ikut debator-debator itu. Jadi mereka intelijensi, mereka pemikirannya sangat logis, manusiawi, dan sangat pintar, smart. Kita memang banyak belajar, tetapi apakah mereka menemukan hidup kekal di sana? Yesus pernah bilang, ahli Taurat, engkau menyelidiki kitab suci, justru engkau tidak menemukan hidup yang kekal di sana. Karena kitab suci hanya menuntun, itu hanya cerminan kepada Kristus Tuhan. Dan ini yang mendasari, sehingga saya keluarga ini fokus. Saya juga meninggalkan pekerjaan. Setiap hari, setiap saat, saya bilang sama anak-anak, kita harus menguduskan pikiran setiap detik. Kita ada peperangan, makanya pakai ketopong keselamatan. Kita harus pakai, karena setiap detik ada aja serangan-serangan pikiran-pemikiran. Coba Bapak Ibu kalau tutup mata, ingat, saudara yang nggak bisa ampuni, muncul di pikiran kita kan, kita nggak enak jadinya, nggak damai, nggak sejahtera. Bahkan banyak ibu-ibu pergi belanja di pasar seken, di pasar kaget. Di Batam itu ada pasar kaget namanya. Karena banyak orang itu yang jual di pinggir jalan berdiri. Kita kaget, harganya kaget, semuanya kaget dibuat. Kadang orang yang kalau punya musuh, dipijit tomat sana sini berapa eda sekilo, tomatnya udah hancur. Mungkin dia benci yang jual tomat ya, atau yang benci musuhnya, tapi lampiasannya ke orang. Artinya ketika pikiran kita itu tidak kontrol, kita tidak jaga saudara, di sanalah peperangan terjadi. Jadi dimensi tipu daya itu di pikiran. Kenapa orang itu ditipu sama onak duri, kekhawatiran, kekayaan pun di pikiran. Minggu kemarin saya menyampaikan firman di STM sini, jadi mereka merasa, oh betul ya Pak John ya, you menyampaikan itu hati kami tergerak. Mereka bersaksi, Bapak itu kalau menyampaikan sesuatu kayaknya tulus. Dari mana Bapak bisa tahu tulus? Saya baru betul sadar, oh ternyata kalau Bapak Ibu kita sampaikan kesaksian dengan tulus, itu efektifnya luar biasa. Tapi kalau kita pasing lidah, kita hebat semua pun belum tentu menyentuh hati orang. Tapi yang mengubah orang sebenarnya Roh Kudus. Kita itu hanya alat. Yang penting kita mau bersaksi. Itu. Jadi makanya saya bawa keluarga. In faith. Kita harus priority. Aku dan seisi keluargaku kami mau beribadah kepada Tuhan. Itu komitmen. Integritas. Meskipun kadang-kadang kita lihat silih berganti. Ada yang mut-mutan. Tapi di sanalah proses itu. Hidup kita itu harus in faith, saudara. Ini yang terpenting. Jadi di minggu ini ada sedikit kesaksian. Saya kan kadang namanya freelance ya, ngajar untuk sertifikasi BNSP itu. Jadi banyak juga murid. Jadi saya metode mengajar seperti metode khotbah. Jadi banyak orang itu agak tersentuh karena saya selipkan juga sedikit-sedikit yang sifatnya poin kehidupan. Jadi boleh saya duduk Pak, waktu makan siang itu 1 jam. Banyak teman-teman murid ya. Jadi mereka juga menyampaikan hal yang sama. Di situ saya kesempatan bersaksi mengenai akhir zaman, mengenai cairan. Dan mereka udah terima. Dan mereka baru terbuka. Iya pantaslah mama saya. Setelah ini sakit, setelah ini dan ini pendeta kami pun setelah ini langsung banyak ceritanya. Jadi membuat mereka itu semakin ada pencerahan kira-kira. Dan juga di tempat-tempat lain. Semalam kami juga ada diundang satu keluarga ya.
Jadi mereka rencana mau pulang Desember. Mereka tidak terima jus. Cuma saya heran, nih bapak ini tidak terima jus. Bapaknya nggak rohani amat. Tapi ada satu statement dia pakai kepada saya, Pak, saya kalau terima anak-anak saya pun tidak mau saya sekolah kalau mereka diterima jus. Kenapa alasannya, Pak? Ya nanti kalau sudah aman baru sekolah. Dia simple memang, kalau sudah aman baru sekolah lagi. Jadi maksud dia, yang penting coba. Lagu tadi itu kan, apapun aku tak menyerah, gitu kan, berserah. Oh betul juga ya, saya bilang belajar sama orang yang nggak percaya pun bisa saya. Jadi saya tersentak, oh ya Tuhan ampuni saya. Kadang gini yang terlalu sok jago, sok kuat ya. Tapi justru mereka bisa tidak menerima cairan. Hanya saja kan mereka bisa beli ya, untuk dapat akses. Ya memang Mindo bersaksi kuat di sana mengenai poin-poin. Saya agak risih, tetapi ya dia itu to the point. Kalau saya nggak, harus tepat sasaran. Kalau dia main tabas aja dia kalau bersaksi itu. Jadi itu hanya referensi. Nanti kalau ini Bapak Bu Nainggolan, boleh nggak saya minta tolong nanti firman Tuhan dibacakan di Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 ya. Sambil persiapan, saya mau sampaikan sedikit lagi. Ternyata, kita harus membuang segala sesuatu yang kotor, saudara. Dari pikiran ini, yang jahat. Karena apa? Itu akan merintangi saudara. Makanya dengan hati yang lembut, tadi kita terima firman dalam hati. Saya bilang, anak, itu firman yang tertanam dalam hatimu, Grace, Dian, itu berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terima dengan lembut. Kadang mamanya paksa, mukanya udah begini, ada yang namanya anak-anak ditegur kan tidak suka. Apalagi kita korek-korek, dia punya kelemahan, tambah nggak suka. Jadi memang itulah firman yang tertanam di hati itu, kalau diterima dengan lembut, itu akan menyelamatkan jiwa. Dan itulah makanya pada sore menjelang malam ini, saya terbeban untuk menyampaikan firman Tuhan yang sebentar akan dibacakan. Ibu udah siap, Bu Nenggolan? Panggabean, sorry. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 aja, Bu Panggabean. Silakan. Masih mute itu, Bu. Ibrani 10 ayat berapa, Pak? Ayat 19. Ibrani berapa? 19. Ibrani sampai 25. Sampai 25 aja dulu, ya 25 dulu. Nanti di sana kita banyak sharing, ya. Oke, baik. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you, Bu Panggabean. Jadi sangat tajam, sangat keras, sangat jelas di sini bahwa orang Ibrani pun, orang Yunani yang sudah menerima Kristus, yang percaya Tuhan, yang menjadi ikut Kristen, mereka itu harus meninggalkan tabiat budaya Yunani, Yahudi, kemudian ada banyak, kalau Yahudi itu nggak sembarangan meninggalkan kebiasaannya. Sehingga mereka banyak gejolak, tantangan iman. Sama kondisinya dengan zaman sekarang kita, Bapak Ibu. Ternyata di zaman ini kita harus punya satu namanya keberanian. Mama saya sendiri, kalau saya pulang kampung, setiap kali ibadah duduknya di belakang. Tiap mau pujian, mau khotbah tafakur.
Apa dia tidur, apa dia menikmati, kita nggak ngerti. Tapi saya lihat pertumbuhan imannya itu lemah, jatuh bangun. Karena mungkin dia tidak berani menghadap karena tidak punya pengertian, pengenalan, dimensi pengenalannya itu loh. Itu yang Tuhan mau. Kenapa kita harus berani? Nah, apakah momen sekarang kita berani bersaksi, berani menyembah, berani berdoa di restoran, berani beribadah, berani dalam banyak hal, termasuk kita kesaksian hidup ini berani menyangkal itu. Sampai nanti kita berani kehilangan nyawa sekalipun, karena ada pastinya yang kita sudah bahas beberapa momen yang lalu. Jadi orang yang beranilah yang akan mampu bertahan, orang yang beranilah yang mampu menerobos, orang yang beranilah orang beriman, karena orang penakut tidak masuk surga, saudara. Loh, itu dosa. Ternyata penakut itu, memang penakut itu bukan roh, itu bagian diri kita, wajar kita, tapi jangan over takutnya, jangan over ketakutannya. Manusiawi, semua orang bisa takut. Nah, kenapa kalau kita mau seleksi, koreksi, kenapa orang tetangga kita, orang yang kita kasihi, takut, tidak menerima itu? Saya udah banyak dengar kesaksian, gimana lah Bapak John, kami sekolah, kami kerja, kami pengharapan di sini, kita merantau ini. Jadi seperti mereka compromise itu loh dengan itu. Saya mau katakan ya, di Roma 3:25 pun, bahwa Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Jadi kita tidak usah takut, tidak usah khawatir bahwa Tuhan kita itu sudah ditentukan. Sudah jelas, kita punya ketentuan. Sehingga ia telah membiarkan dosa-dosa kita. Dia mengampuni semuanya, untuk itu dia datang. Dia membuka jalan yang hidup dan yang baru. Tadi dikatakan oleh tabir, itu dirinya sendiri. Saya bilang tadi sama istri, loh, saya baru terbuka loh, Ma. Saya baru tahu Tuhan membuka jalan. Selama ini kan saya cari jalan, akses. Akses itu begini Bapak Ibu. Kalau saya masuk pintu, supaya saya masuk pintu itu kan harus orang dalam pintu itu punya kunci, master key, baru bisa masuk. Kalau saya mau ke tahta itu harus yang punya tahta, yang punya akses bisa membuat saya bisa masuk. Kalau itu ke tempat bicara sorga, harus yang punya kunci sorga yang bisa membuat kita masuk. Makanya Yesuslah kebenaran, jalan dan hidup itu. Ternyata melalui dirinya, tabir, kita yang percaya, kita yang beriman punya akses. Bukan lagi Tuhan itu di gunung. Gunung itu bicara Musa dulu, ketemu Tuhan, hadap Tuhan di sana. Kendati pun hadirat Tuhan itu sudah dibawa ke tabernakel. Tuhan bisa masuk juga di sana hadiratnya. Dan dikatakan Yesus ke Samaria, bukan juga di Yerusalem. Karena bagian Israel Yahudi hanya Yerusalem lah tempat menyembah. Hanya di sanalah yang sah. Tapi dia bilang saatnya akan tiba. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Anytime, anywhere, itu. Di kapanpun, mau di toilet, mau di mana, kita bisa langsung menghadap tahta. Itulah ketentuan yang kita harus banggakan. Kenapa saudara? Dasar kita untuk memperoleh keberanian karena apa? Dia membawa darahnya sendiri. Kalau zaman dulu kan seorang imam itu sekali setahun. Banyak orang bawa kambing, domba, tekukur, apapun sifatnya itu kan titip doanya biar disampaikan. Imam besar itu pun harus dirantai kalau nggak salah. Dikoreksi saya Pak Neri ya. Dirantai dia. Karena kalau dia mati, tidak bunyi lagi rantainya, loncengnya, udah mati dia. Di tempat Maha Kudus tuh. Jadi tidak main-main orang masuk ruang Maha Kudus. Tetapi Tuhan melalui dirinya, tabir itu telah terbelah. Tidak ada penghalang kepada Tuhan, kita bebas. Kita masuk, dia aksesnya, dia kuncinya. Ketika kita berseru, Yesus Tuhan, hadir rohnya, kita sembah seperti tadi. Ternyata ibadah bukan bicara cuma pujian, penyembahan, emosional. Tetapi lifestyle, saudara. Hidup kita. Banyak teman-teman saya itu kalau di mimbar, di altar ya, bukan, di mes, depan gereja, mereka puji-pujian seperti jingkrak-jingkrak, seperti rusa, lepas kandang, bisa. Tapi hidup mereka di luar kontradiktif. Ibadahnya di gereja, tapi di luar pintu gereja bukan ibadah lagi. Padahal Tuhan bilang, ibadah yang murni adalah kita mempersembahkan tubuh ini. Korban hidup. Selalu Pak Ferry sampaikan, tubuh kita itu korban yang hidup. Sebenarnya korban itu kan mati.
harus mati korban. Tapi ini hidup kita, ini jadi korban. Makanya namanya korban-korban. Entah korban ngomongan orang kah, korban salah sangka lah, korban cemoohan. Kita harus siap. Orang namanya, saya selalu bilang, kalau di project itu, kalian jangan terlalu malas bekerja. Kita itu kadang bos-bos di sini, kita dimaki pun untuk digaji. Jadi jangan cemburu, jangan jangan kesinggungan. Kadang kita dimarah bos itu kan juga digaji kita. Gitu. Nah, ternyata kita jadi korban. Nah, itu ibadah yang sejati. Ketika saya lihat kemarin di Yakobus ya, kita itu pun mengunjungi orang miskin dalam kesusahannya. Janda-janda dikatakan itu pun ibadah sejati. Tidak harus di atas mimbar, tetapi di luar mimbar. Contoh Ibu Ferry melayani orang sakit, rumah sakit, jalanan, macam-macam. Itulah ibadah yang sejati. Lifestyle. Jadi tetangga kita menilai, oh bapak itu, pribadi itu. Jadi mereka yang menilai, sehingga kelihatan dalam pribadi saudara dan saya itu ibadah sejati. Karena tanpa darah, kita tidak akan berani, saudara. Coba, waktu Yesus dicobai dessert ya, itu belantara. Jadi itu iblis, sembahlah aku. Dia dicobai di sana, Bapak Ibu. Saya nonton debat itu sampai jam 2 tadi malam itu. Memang saya nggak emosi, saya hanya butuh melihat rohnya. Ini roh ini apa sih? Kenapa sampai begini? Roh ini apa sih? Gitu. Makanya kita dikasih discernment of spirit, roh yang bisa membedakan roh gitu. Nah, saya melihat itu ketika si iblis, si musuh itu pun menawarkan contoh kepada Bu Ferry. Bu Ferry, sembahlah aku kasih dunia ini, aku kasih jabatan, harta, kekayaan, semua. Dia bisa. Dia ilah zaman ini. Kita bisa, oke, aku bisa menyembahmu, tapi bisa nggak kau berikan aku darah? Dia tidak bisa, dia nggak punya darah. Yesus memberikan darah itu, dia membayar. Jadi ada sesuatu yang baru sebenarnya di sini ya. Di Dua Bapa Kami itu kan bahasa Indonesia begini, ampunilah segala dosa kami seperti kami mengampuni. Rupanya bahasa Inggris lebih kuat lagi, Pak Ferry. Please forgive our debts. Tolong lunasi hutang kami. Debt itu hutang. Ternyata kita berdosa, berhutang nyawa kepada Tuhan. Kita orang-orang yang berhutang. Kita yang harus membayar utang itu. Tetapi yang tidak berhutang, Yesus menjadikan dirinya substitut sehingga membayar lunas utang kita. Oleh apa? Darahnya itu mahal. Makanya kita harus berani. Darah Yesus membuat kita berani masuk ke hadirat Tuhan. Berani mengangkat tangan, memuji, memuliakan. Tidak usah malu. Kalau perlu pun bertunduk, tengkurap atau gimana. Itu kan teknikalnya. Jadi yang penting kita harus berani, Bapak Ibu. Dasarnya kuat. Kristus yang menentukan. Karena jalan yang hidup, yang baru, yang berkenan dia sudah buka. Dan dia juga imam besar. Sehingga saudara dan saya hari ini kita menjadi free ya, akses. Karena Kristus hanya sekali saja dia persembahkan dirinya. Di sana dia datang menanggung dosa banyak orang, sebanyak mungkin. Saya selalu bilang kepada teman-teman saya, anugerah Tuhan itu untuk dunia. Yohanes 3:16, kasihnya untuk dunia, tapi keselamatan itu bukan untuk dunia. Hanya bagi orang yang percaya. Kalau hujan turun kan bumi basah. Sebegitulah anugerah. Tapi kalau saudara tidak merespon, tidak percaya, jangan harap. Itu yang sering debator ya. Tapi ya saya pun dilarang istri, jangan kau lama-lama di situ, nanti kau pun terjebak di situ enggak. Padahal saya maksud itu saya melihat roh, kenapa roh ini begini dan begono gitu ya. Jadi kita bisa ada referensi untuk kesaksian atau penginjilan. Nah, tadi Ibu Panggabean sudah bacakan ya kepada kita. Saya di sana menemukan harus punya hati yang berani, kemudian tulus, dan ini yang harus kita miliki. Apakah dengan ketulusan ini, ikhlas ini? Karena Tuhan telah berfirman, kalau kita lihat di Yesaya ya, di sana dikatakan 29:13, Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang dengan mulutnya, memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku.
ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia, dilafalkan. Kadang worship leader, angkat tangan, diperintah. Ayo kita tepuk tangan. Banyak juga orang yang nggak tepuk tangan kan? Perintah manusia. Yang Tuhan mau itu dari hatimu, dari hati kita itu loh. Ada lifestyle, mengalir aliran-aliran hidup. Sampai kepada hidup yang kekal. Itu penyembahan yang dimensi tingkat tinggi. Dalam roh, saudara. Kalau cuma bibir kita memuji Tuhan, hati kita, mulut kita aja, tangan tidak memuji Tuhan, kaki tidak memuji Tuhan. Saya selalu bilang kepada anak saya, kamu tangan kananmu bisa bertobat, tapi tangan kirimu pun harus ikut. Kadang matamu udah bertobat, nggak nonton TV, nggak main game, nggak gini-gini, tapi yang lainnya belum tobat, harus seutuhnya. Tuh, di hari-hari kita harus direlakan, diubahkan oleh firman Tuhan. Makanya hati yang tulus Bapak Ibu, memang ini yang sangat susah. Tidak ada motif lain, tidak ada unsur lain. Kita iman teguh, karena memang iman saudara dan saat ini harus diteguhkan, dikonfirmatif, dan dia memang diuji, diproses. Itu keimanan. Kalau Pak Panggabean itu saya lihat prosesnya sudah mulai tingkat, kalau dalam bahasa Inggris, sudah mulai tingkat advance. Sampai mereka itu sudah berkomitmen. Di sini pun kami begitu. Seolah-olah kita jadi ini di sini, musafir ya. Tidak merasa memiliki lagi. Kendati pun sekarang masih longgar, sangat longgar ya. Jadi saya bilang ya seolah-olah lah gitu. Tidak memilikinya. Ternyata Bapak Ibu, keyakinan kita kepada firman Tuhan, kepada dasar ini akan membuat ibadah kita itu menjadi berkenan. Keyakinan semua orang itu berbeda. Kapasitasnya lewat proses. Ibu Ami sudah mengalami proses dengan Tuhan. Karena pengenalan Tuhan itu kan encounter with God. Kita perjumpaan. Bagaimana kita bisa menyaksikan, bisa memberikan prototipe kepada orang kalau kita tidak terima dari Tuhan. Saya tidak bisa memberi uang ke orang miskin kalau saya nggak punya uang. Saya tidak bisa bagi kasih kalau saya tidak memiliki kasih. Sama seperti Ibu Ferry, ketika dia menyembah, dia bisa menyalurkan hadirat Tuhan kuat urapannya karena dia dalam pribadinya sudah memiliki itu. Nah, di situ ya dibutuhkan kita saudara hati yang bersih, bukan cuma tulus. Hati kita harus bersih. Tadi keyakinan yang teguh itu kita harus yakin ketika kita menyembah, kita beribadah, kita datang anytime, di situ Tuhan bertahta di atas pujian kita. Amin. Ternyata tahta Tuhan bisa di atas pujian umatnya. Di hati kita loh. Tahtanya itu tahta kasih karunia. Tahtanya itu tahta kemuliaan. Jadi betapa indahnya seorang Kristen. Dia bisa menyembah dengan seluruh aspek hidupnya dan juga perbuatannya. Saya bilang kepada anak-anak, iman itu ada iman kosong loh. Ada iman tidur juga. Ada iman mati bahkan. Kalau tanpa perbuatan. Nah, disitulah kita diuji, miliki hati yang bersih, tadi di ayat firman katakan. Jadi, si Daud pernah meminta, ya Tuhanku, jadikanlah hatiku tahir, ya Allahku, perbaharui batinku dalam diriku, supaya aku memiliki roh yang teguh. Nah, kalau saudara, di zaman akhir sekarang, roh yang teguh kita butuhkan. Makanya setiap hari kita minta dibaharui. Sampai saya tadi bilang sama istri, saya baru tahu tadi tertemplak, rupanya Tuhan sangat menghargai hati seperti anak-anak. Dia itu pure, murni. Orang yang kudus yang melihat Tuhan. Saya bayangkan anak saya, bagaimana hatinya. Nggak bisa saya bayangkan. Saya bayangkan satu lagi, nggak bisa. Saya bayangkan semua anak di tetangga saya nggak bisa. Sampai ada saya bayangkan di panti asuhan, pernah kita layani. Baru saya, oh itu rupanya hati yang murni. Karena waktu kita berdoa, mereka itu sangat murni. Mereka dijamah Tuhan luar biasa. Kita nggak tumpang tangan, semua sudah pada roboh kan? Padahal cuma itu bedanya lah. Kadang orang dewasa pun kita mau apa-apa, masih keras, nggak mau melembutkan hatinya. Jadi Tuhan templak, harus memiliki hati yang bersih, hati yang murni. Kita minta, tahirkan Tuhan setiap hari, kudus, 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 kudus. Itu Bapak Ibu. Karena hidup yang kudus itu adalah hidup yang berkenan.
Itu yang kita bahas. Makanya ada di Buana Narjes itu, istri saya ikut tiap pagi, tapi kadang saya tidur, tapi saya dengar. Kadang si khotbah, Bapak Ibu, saya sedang mimpi, ngikut di khotbah dia. Gitu kan. Mimpi saking ininya di samping gitu ya. Jadi katakan demi kemurahan Allah. Hari ini Allah masih bermurah hati, anugerah masih dibuka pintunya, belum ketutup. Itu maksudnya tidak lain supaya menuntun banyak orang kepada pertobatan, menuntun kita kepada purification, pemurnian hati gitu loh. Karena itu berkenan dan itu yang luar biasa Bapak Ibu. Karena harapan kita adalah menanti kedatangannya yang sudah di ambang pintu tadi. Bahkan di dalam pengharapan ini pun kita disengsara sekarang. Kita kan sengsara itu, banyak hal dibatasi. Malah kita bermegah Bapak Ibu. Karena kan kalau kesengsaraan itu pasti menimbulkan ketekunan. Tekunan itu nanti bisa tahan uji. Saudara dan saya udah tahan uji, tetapi ujian akan terus menerus. Sampai kepada Pak Leri sampaikan kemarin, mungkin nanti di zaman itu, kalau Tuhan kehendaki pun diuji kita. Karena ujian itu menimbulkan pengharapan. Itu loh, hope. Saya selalu bilang sama keluarga saya gitu, iman, pengharapan, dan kasih. Mana lebih kuat? Ya, dia bilang kasih. Oke lah, itu kan Alkitab bilang. Jadi orang yang beriman, kita belum melihat, tapi kita percayai, itu iman. Tapi orang yang berharap, kita udah menanam, kita ada bukti, dan kita berharap. Itu pengharapan. Kalau kasih kan di sorga, kenapa dia nggak berlalu? Ya kasih tetap, hubungan kasih, in relation, in love dengan Tuhan. Jadi kita harus tekun dalam pengharapan ini setiap hari, setiap saat. Jangan sampai kita gugur. Seperti tadi orang benar hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Tapi kalau dia mengundurkan diri, nah ini, jauhlah dari kita itu gugur di tengah jalan. Atau resign kata orang. Mengundurkan diri sekali-sekali Tuhan tidak berkenan. Itu. Dan yang membuat saya itu lebih, tertemplak. Jangan kita menjauhkan diri dari saling menasehati, menegur, saling bersekutu, saling menyembah. Tetapi kita di sana semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan. Karena domba tidak bisa sendiri. Dia nanti gampang dia diterkam. Harus di sini wadahnya. Di sini Bapak Ibu, semua bisa kita berbagi, saling menguatkan, meneguhkan. Itu. Makanya giat selalu. Jangan goyah. Apalagi di dalam pelayanan. Melayani terus sampai Tuhan datang. Bekerja terus sampai Tuhan datang. Bersekutu terus. Karena tidak ada yang sia-sia, saudara. Itu. Jadi, sangat luar biasa. Tuhan memberikan kita itu firman sehingga kita diterangi, kita diteguhkan supaya kita saling menasehati, tetap tekun, tetap giat, dan hidup adalah ibadah. Kalau saya singkat itu ya, hidup adalah ibadah. Bukan cuma di gereja ya, tapi hidup ini adalah ibadah yang bisa dilihat orang, diraba orang, dan dirasakan orang. Kalau saya simak kemarin yang Pak Ferry sampaikan itu ya, tipu daya dosa itu loh. Makanya kita harus saling meneguhkan, saling menegur supaya jangan orang tegar hati, tegar tengkuk, atau tawar hati karena tipu daya dosa. Rupanya saya mau lanjut di ayat 26 dan ini yang akan kita bahas tuntas ya. 26 di Ibrani, sebab kebenarannya gambar Allah itu jangan dirusak lagi. Tapi dengan sengaja kita lakukan, maka tidak ada lagi korban. Tidak mungkin lagi itu. Oke, tes. Thank you. Jadi, kalau kita sengaja, saudara, sudah mengenal kebenaran, sudah tahu itu tidak bagus, sudah tahu itu merusak DNA kita, yang mRNA-nya, kita udah lihat juga di tele, di grup itu, betapa mengerikan ternyata. Itulah di firman Tuhan katakan akan ada penganiayaan, siksaan yang belum pernah terjadi. Apa yang belum pernah terjadi? Disiksa, disalib, diapain sudah, dimakan harimau, diseret, sudah terjadi siksa. Apa yang belum? Ini mengerikan loh cairan ini.
Kalau dengan sengaja, setelah saudara dan saya mengetahui ini, ingat Tuhan tidak mungkin turun lagi untuk menebus lagi, untuk mengembalikan lagi gambar diri yang rusak ini. Tetapi yang ada apa? Kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Kenapa disebut durhaka? Karena orang tegar tengkuk, tidak mau tahu, bahkan dengan sengaja intensi hatinya itu membuahkan semua kejahatan, durhaka. Di ayat 28 pun dibilang, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan. Atau tidak ada keterangan 2 atau 3 orang saksi ya. 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Lihat. Jangan sampai kita sengaja berbuat dosa, sehingga ini loh, darah perjanjian ini yang saya sampaikan tadi, kita dibayar lunas. Harus mati anak Allah untuk membayar kita. Karena pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang menuntut pembalasan. Jadi ngeri benar saudara kalau kita jatuh ke tangan Allah yang hidup, mengerikan. Di 32 saya baca ya. Ingatlah akan masa lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu yang kamu jadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlukan sedemikian. 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Bukan cuma orang Yahudi pada masa itu mengalami ini, di zaman sekarang lebih hebat lagi. Sebentar lagi hartamu dirampas, harta kita semua dirampas. Tapi kita akan menerima hal itu dengan sukacita karena kita punya pengharapan, kita punya iman, kita punya Tuhan yang menyertai kita sampai kesudahannya, itu janjinya. Sebab itu janganlah kita melepaskan kepercayaan kita, saudara. Upahnya besar di sorga. Di ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Di ayat 37, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan. Tidak dipending-pending lagi. Kalau banyak pemimpi yang punya penglihatan, sudah lihat trompet sudah siap, udah maksudnya on the way begitu ya. Tapi on the way-nya sudah mau dekat. Tuh. Kalau dari beberapa kesaksian. Nah, ini firman Tuhan. Tetapi ketika kita mengundurkan diri dan binasa orang-orang percaya, jangan sampai sengaja lagi kalau sudah mengenal kebenaran. Ini yang menjadi firman yang perlu saudara dan saya renungkan. Karena ketika kita saudara di dalam zaman sekarang, kalau melihat kejadian setiap saat, setiap detik ya, berita bukan cuma di dunia, bahkan di Indo sekalipun. Sudah mulai. Tapi saya selalu heran, kenapa orang-orang itu tidak melihat, orang-orang itu tidak menyadari, orang-orang itu tidak alert, aware. Kalau saya mau boleh buka, sebenarnya orang sebelah Bapak Ibu, sharing itu di luar ya. Kami pun ustadz kami itu disampaikan loh. Itu dajjal, ini begini. Banyak tentang mereka yang nggak menerima cairan ternyata. Bukan cuma kita. Tapi mereka dalam bentuk versi lain tentunya. Jadi mereka aja bisa menilai zaman ini. Kenapa orang-orang melayani Tuhan pun tidak bisa menilai? Atau mereka itu sudah terima undangan tapi tidak mau tahu. Memang sibuk bukan main. Sangat sibuk dengan semua agenda dan yang disampaikan minggu lalu. Ngeri benar kalau penghakiman itu jatuh ke tangan Allah yang hidup. Karena dia seperti api yang menghanguskan. Nah, jadi saya tidak banyak untuk menyampaikan beberapa ulasan. Saya hanya banyak ruang dan waktu kepada Bapak Ibu untuk kita bersaksi mengenai iman, pengharapan, dan ketekunan yang ada kaitannya dengan firman pada hari ini. Apakah kita mempunyai kesaksian peneguhan untuk kita saling menguatkan menjelang kedatangan Tuhan, karena disitulah kita hadir, disitulah kita
ada untuk memberikan peneguhan, kekuatan bagi sesama. Karena ketika kita itu kuat, jangan sampai kita jatuh atau sengaja lagi atau undur. Pertandingan ini harus kita tuntaskan dan mengakhirinya dengan well. Jadi itu yang menjadi kekuatan bagi saya, kenapa terbeban untuk menyampaikan sharing firman Tuhan ini, karena aku tahu ketika iman ini diuji, akan banyak nanti orang yang undur. Saya berdoa dan termasuk saya doakan diri saya, keluarga saya, kita kawanan kecil, jangan sampai ada yang undur diri. Kita udah mengenal kebenaran, kita udah tahu kebenarannya. Dan ini sangat mengerikan, saudara. Hukuman, api yang menghanguskan. Tidak ada pengampunan. Tidak mungkin Yesus turun lagi untuk disalibkan menebus kita. Maksudnya mengembalikan gambar diri yang rusak, itu maksud saya. Karena Yesus sudah menciptakan kita, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi si iblis juga pandai, dia merusak ciptaan baru ini dengan cara mereka. Jadi ibadah ini kita harus menjadi gaya hidup, bersaksi, berkata, berperilaku yang bisa di-tangible sama orang, dilihat. Ini yang paling kuat. Ketika kita berkata-kata menyampaikan sesuatu, saya lihat itu orang intelijensi pun sekalipun fasih lidah belum tentu orang berubah. Tetapi ketika kesaksian kita itu kuat, tidak bisa dibantah. Kita berkata, Tuhan, bahwa Yesuslah satu-satunya Sang Firman yang sudah menjadi dan menebus hutang dosa kita. Dibayar lunas. Dan untuk itu kita harus berani dan harus tulus, ikhlas, yakin, teguh, dan bersih. Kita terus dikuduskan supaya ibadah kita itu berkenan. Jangan sampai sia-sia, Bapak Ibu. Jadi ngeri benar kalau di tengah jalan kita undur diri. Kita harus bertanding menurut aturannya. Kalau tanpa aturan pun dia dianggap gagal. Energi habis, waktu habis, kita semakin hari semakin tua, waktu semakin mendekat. Di sana kita punya kesempatan yang tinggi untuk berkomitmen ya, menjalani hari-hari yang tidak banyak lagi. Terima kasih, ini sedikit firman Tuhan yang bersampaikan. Kalau Bapak Ibu ada yang menanggapi untuk bersharing, waktu dan ruang saya kembalikan ke Bapak Ibu semuanya. Ibadah kami bersyukur semua atas kehendak Tuhan bagi setiap kami yang ada dari setiap kediaman kami masing-masing. Kami percaya juga Tuhan, Kau sudah layak atas setiap kehidupan kami dalam ibadah hari ini. Bapa di sorga, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar, bahkan sharing-sharing yang sudah tadi kami dengar juga Tuhan. Biarlah Bapa, apa yang sudah kami dengar, kami diberikan kemampuan untuk kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar saja, tapi biarlah kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di saat-saat sekarang ini juga Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus memberikan kami kekuatan, peneguhan demi peneguhan, baik melalui setiap firman yang kami renungkan, baik firman yang dibagikan oleh para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, biarlah Engkau menuntun kami setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga datang menyerahkan komunitas-komunitas yang ada di kawanan kecil ini. Biarlah Bapak Engkau memberkati setiap komunitas-komunitas yang ada. Tuhan menyertai setiap para pemimpin kami. Biarlah Tuhan Engkau tambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan. Biarlah apa yang mereka sampaikan para pemimpin kami kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami diberikan pengertian di dalam nama Tuhan Yesus. Sertailah mereka Tuhan dalam kehidupan mereka, dan kami tahu setiap pribadi kami juga harus membawa diri kami di hadapan Tuhan, memeriksa diri kami, berbenah diri terus agar kami ketika Engkau datang Tuhan, kami layak di hadapan-Mu. Engkau dapati kami layak, Engkau dapati kami berkenan. Tuhan Yesus, tolong kami ya Bapa, di tengah-tengah keterbatasan, kelemahan kami sebagai manusia. Roh Kudus tuntunlah kami, agar kami juga Tuhan tetap
diberikan ingat-ingatan untuk kami tetap melakukan, berjalan di dalam koridor Tuhan. Jangan biarkan kami menyimpang ke kiri atau ke kanan lagi Bapa, tapi biarlah kami tetap berjalan lurus, mengikuti pimpinan-Mu, mengikuti tuntunan-Mu. Karena kami tahu hidup kami ini ada di dalam tuntunan Tuhan. Dan apapun Tuhan yang akan kami hadapi ke depan, kami mau tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Hati kami, hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya Bapa, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mungkin ada dari setiap kami ada yang dalam kelemahan tubuh saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Biarlah karena kami percaya bahwa hanya Engkaulah tabib ajaib, dokter yang sanggup menyembuhkan segala penyakit kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami dalam setiap pergumulan persoalan hidup yang ada saat ini, kami tetap menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapa, Kau akan memberikan kami kekuatan, menuntun kami untuk melewati proses demi proses dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Inilah doa kami pada malam hari ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah doa yang kami naikkan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadir-Mu dalam ibadah kami, sharing firman Tuhan yang sudah menegur kami, mengoreksi dan membuka mata kami untuk betul kami Tuhan saling meneguhkan hingga jiwa kami kuat karena firman-Mu, anugerah-Mu Tuhan yang terbuka bagi setiap kami. Kawanan kecil, mari Engkau berkati dengan luar biasa. Hamba berdoa terlebih untuk Ibu Dale dan Ibu Lela. Tuhan, Engkau yang mengerjakan anugerah yang besar, hati yang kuat, yang tulus di hati mereka. Engkau terus melanjutkannya Tuhan, buat mereka itu mengerti panggilan dan rancangan-Mu yang indah, supaya mereka bisa memenuhi purpose-nya, bahkan destiny yang Tuhan sudah tentukan bagi mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan kami Yeshua, biarlah kehendak-Mu yang nyata. Kami berdoa juga Tuhan buat saudari kami Ibu Tati. Saya mau mengajak Bapak Ibu mengangkat tangan untuk Ibu Tati yang sedang kurang sehat badan. Kita angkat tangan kita lepaskan berkat kita, doa yang terbaik buat Ibu Tati. Pura Bapa syukra batana basindiriki skinama peranda dari yatala baska. Kami tahu Tuhan, semua peringatan-Mu adalah bahasa kasih untuk kami sekalian. Terlebih hamba-Mu Tuhan, Ibu Tati, yang percaya Engkau memberikan dia ketekunan. Dan kami percaya iman yang dia miliki sekarang adalah iman yang kuat. Dia sudah membuktikannya Tuhan. Tuhan, kami meminta kasih karunia-Mu cukup baginya. Kami melepaskan berkat Tuhan. Kami meminta urapan kesembuhan, urapan pemulihan, urapan kasih mengalir dari ujung rambut sampai kaki. Kami menolak sakit kuasa lupus, diabetes ataupun hepatitis atau apapun yang membuat organ tubuhnya tidak sempurna. Kami mau tolak, patahkan semuanya itu dalam nama Yeshua. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus mengalir Tuhan, mengalir aliran-aliran kesembuhan sehingga jiwanya, tulang-tulangnya tidak merana, tidak tersiksa, tidak menderita Tuhan. Biarlah jiwanya berteriak, berseru kepada Tuhan, karena Kau berfirman, orang yang hatinya melekat kepadaku Tuhan akan luputkan, dan ketika ia berseru Tuhan akan dengarkan. Ini keyakinan kami Bapa. Biarlah Ibu Tati mengalami pemulihan, mengalami transformasi, dan kehendak-Mu yang jadi, kerajaan-Mu datanglah di dalam hidupnya seperti di surga. Terima kasih Bapa. Kami sekaliannya rindu diberkati lebih jauh lagi. Kasih karunia Kristus Yesus Tuhan, bahkan kasih Allah Bapa yang kekal terus dilanjutkan bagi kita hari ini. Kawanan kecil terlebih yang sudah ikut dalam ibadah maupun yang offline, memberkati dengan persekutuan Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya hidup di dalam iman, hidup di dalam kasih, hidup dalam pengharapan, hidup di dalam ketekunan, sehingga kita tahan uji sambil menanti Maranatha, kedatangan kali yang kedua. Kita yang sedia menerima berkat ini bersama, saya katakan amin, amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati.
Ya, puji Tuhan. Terima kasih semua Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung. Terlebih khusus terima kasih buat hambanya Bapak John Simanjuntak yang menjadi saluran berkat ya buat kita semua pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu juga yang sudah menyampaikan kesaksian ya, peneguhan lewat firman. Saya percaya ini akan terus tetap menguatkan setiap kita. Mari topang di dalam doa Saudara untuk pelayanan kawanan kecil ini, terutama di ibadah Zoom ya. Dan kalau ada mungkin rekan-rekan kita seperti tadi, saya sangat menghargai sekali Ibu Cei bisa memfasilitasi orang-orang yang mungkin ya kalau mereka mau ikut Zoom juga terbatas mungkin ya, dengan segala keterbatasan. Puji Tuhan itu sangat membantu. Kalau ada juga teman-teman saudara kita yang ya kita bisa fasilitasi, mungkin bisa bergabung bersama-sama, ajak saudara, karena penting memang betul tadi yang Ibu Cei sampaikan itu kita mereka tidak menerima tanda, tapi kita harus kasih tahu kebenaran supaya mereka punya dasar yang kuat. Jadi ketika hal itu terjadi, ada pemaksaan dan lain sebagainya, kita semua sudah siap saudara untuk melewati semua itu. Saya percaya Tuhan akan berikan kita semua kekuatan. Oke, demikian. Terima kasih buat semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai nanti kita berjumpa lagi ya minggu depan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Tetap semangat Ibu Tati. Shalom.